masuk? Hadir semua? Hadir. Hadir ya, berarti nihil. Baik, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, Ibu minta ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai kepercayaan masing-masing, dimulai. Berdoa tidak pernah usai. Baik, terima kasih. Baik, pada hari ini Ibu akan mengajarkan anak-anak semua terkait itu. Manajemen waktu. Nah, coba anak-anak bayangkan jika seorang pegawai yang sering menunda pekerjaannya dan juga tidak bisa mengaturnya dengan baik, apa yang kemungkinan akan terjadi terhadap pegawai ini? Ada yang bisa bantu jawab? Pekerjaan jadi terlambat, Ibu. Iya, betul. Pekerjaan akan menjadi cepat, lebih lambat selesai ya. Lalu apa lagi? Kerjaannya bisa numpuk, Ibu. Iya, dari sering menunda-menunda pekerjaan itu tentunya pekerjaan akan semakin menumpuk. Nah, pada pembelajaran hari ini terkait manajemen waktu di dunia kerja, diharapkan anak-anak dapat memahami apa itu pengertian dari manajemen waktu, kemudian mengetahui apa-apa saja manfaat dari manajemen waktu, dan juga penerapan manajemen waktu baik itu di kehidupan sehari-hari maupun di tempat kerja nanti. Baik, pengertian manajemen waktu sendiri adalah kemampuan mengatur dan juga memanfaatkan waktu dengan baik agar pekerjaan itu cepat selesai dan juga efektif, seperti itu. Jadi manajemen waktu adalah kemampuan di mana seseorang atau itu pegawai ataupun itu murid, di mana dia bisa mengatur waktunya sendiri agar pekerjaan itu tidak menumpuk dan juga dapat diselesaikan secara tepat waktu. Di dalam suatu kantor, contohnya bidang administrasi perkantoran, itu sangat penting, manajemen waktu sangat penting digunakan karena dapat mengatur waktu kita agar kita dapat menyelesaikan tugas itu dengan baik, seperti itu. Nah, apa saja manfaat dari manajemen waktu? Manfaat yang pertama adalah pekerjaan menjadi lebih teratur. Lalu manfaat yang kedua adalah mengurangi keterlambatan. Betul ya anak-anak? Betul. Iya. Habis ya isi spidolnya. Lalu manfaat yang ketiga adalah meningkatkan produktivitas, dan yang terakhir adalah mengurangi stres atau beban kerja. Jadi dari manajemen waktu yang baik, manfaatnya akan bisa kita rasakan. Yang pertama, pekerjaan tentunya akan menjadi lebih teratur. Yang kedua, mengurangi keterlambatan. Yang ketiga, meningkatkan produktivitas dan juga mengurangi stres. Jadi jika pekerjaan itu dikerjakan dengan teratur dan ada jadwalnya, tentunya dapat diselesaikan sesuai dengan jadwal yang sudah kita buat. Sekarang Ibu akan bertanya, menurut anak-anak, tentunya dalam manajemen waktu itu kita juga harus menentukan skala prioritas, betul atau betul? Betul. Nah, menurut anak-anak dari kondisi tersebut, sebentar ya, spidolnya habis.
juga merespon email yang masuk. Kemudian dari email yang masuk itu kita bisa membuat laporan, dan setelah menjadi laporan kita bisa menyimpan atau mengarsipkan dokumen seperti itu. Jadi urusan bermain HP itu bisa dikesampingkan terlebih dahulu ya. Kita harus memprioritaskan tugas-tugas kantor. Seperti itu. Apakah sudah dipahami materi hari ini? Paham ya. Ya. Nah, selanjutnya Ibu akan membuat kelompok. Ibu akan menyuruh kalian membuat kelompok. Satu kelompok berisi 2 orang. Nanti kalian diskusikan terkait kebiasaan apa saja yang dapat membantu seseorang, baik itu pegawai atau siswa, dalam mengatur waktu dengan baik. Nanti Ibu akan kasih kalian waktu 5 menit. Apakah cukup? Cukup ya, harusnya cukup 5 menit. Jadi silakan semeja kalian mulai berdiskusi sekarang, silakan. Oh ya, nanti dari hasil diskusi anak
betul. Dan yang terakhir, menggunakan waktu istirahat dengan baik. Jadi menurut hasil diskusi kelompok 1 dan kelompok 2, ini adalah kebiasaan yang benar dan tepat digunakan dalam manajemen waktu. Boleh kasih aplaus sekali lagi? Oke, karena Ibu Rasa anak-anak sudah memahami terkait materi yang sudah dijelaskan hari ini terkait manajemen waktu, kita simpulkan materi hari ini. Jadi manajemen waktu adalah kemampuan seseorang mengatur dan juga memanfaatkan waktunya dengan baik agar pekerjaan itu tidak menumpuk, dapat mengurangi keterlambatan dan juga meningkatkan produktivitas seperti itu. Sudah paham semua ya? Sudah. Baik, Ibu rasa cukup untuk pembelajaran kita hari ini. Kita akan bertemu kembali di minggu depan. Anak-anak jangan lupa jaga kesehatannya karena saat ini kita sedang dalam pergantian musim, jadi mungkin ada banyak yang sakit seperti itu ya. Ya. Baik, Ibu akhiri. Terima kasih. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Terima kasih.